all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Xian Liner, Qian Duoduo dan Fan Yu menjadi gelisah setelah melihat Golden Panther dibunuh oleh cahaya emas gelap. Dalam rencana awal mereka tidak menaruh terlalu banyak harapan pada beberapa Beast Soul pertama untuk ujian ini. Mereka terutama di sana untuk menguras kekuatan jiwa Huo Yuhao dan Hekaitu. Kelompok makhluk jiwa yang datang setelah itu adalah pilihan utama untuk berurusan dengan Huo Yuhao dan Hekaitu. Singa, harimau, macan kumbang dan beruang adalah perwakilan dari makhluk-makhluk jiwa yang kuat. Budidaya dan elemen logam mereka adalah bukti kekuatan mereka. Alasan mengapa elemen logam dipilih daripada elemen api yang lebih eksplosif adalah karena Huo Yuhao memiliki Ultimate Ace. Ini adalah pertimbangan yang teliti, tetapi mereka tidak berharap Huo Yuhao untuk menampilkan kemampuan Dark Golden Terraclaw Bear. Setengah dari binatang berjiwa tipe logam terbunuh begitu saja. Hekaitu juga mulai menunjukkan kekuatannya dalam pertempuran ini. 12 meriam alat jiwa diarahkan pada singa emas di sebelah kiri. Beberapa garis cahaya menutup semua rute pelarian bagi singa emas di bawah bimbingan deteksi spiritual Huo Yuhao. Golden Lion hanya bisa bertahan, dan tidak bisa maju lebih jauh. Hekaitu memiliki 4 cincin. Dia seharusnya tidak terlalu takut pada binatang buas ini jika dia melepaskan benteng alat jiwanya, mengingat kemampuannya. Namun, tidak mungkin baginya untuk mengalahkan binatang buas ini sendiri. Huo Yuhao juga membuat gerakan sementara Hekaitu bertindak. Tindakan pertamanya adalah menekuk ke belakang, dan dia meraih paha Golden Panther yang diamputasi. Setelah itu, dia melemparkannya ke Golden Tiger, yang berjarak sekitar 20 meter darinya, menggunakan tangan kirinya. Golden Tiger meraung dengan marah dan mengangkat cakar depannya. Itu akan membelokkan paha macan kumbang. Pada titik ini, Huo Yuhao melepaskan keterampilan ilahi lainnya. Ledakan. Kekuatan ledakan terjadi, dan serutan es tersebar ke udara. Meskipun itu hanya paha macan kumbang, itu masih diisi dengan kekuatan jiwa karena baru saja binasa. Huo Yuhao memprakarsai keterampilan Ice Explosion, dan cakar macan emas tampaknya menyerang bom alat jiwa saat mengenai paha macan kumbang. Selain itu, harimau benar-benar tidak siap. Cakarnya hancur berantakan di tengah bumi yang menggema. Tubuhnya dikirim terbang ke udara, dan bagian atas tubuhnya berlumuran darah segar. Huo Yuhao memiliki gelar lain. Dia adalah murid Tang Sekte. Pada saat yang sama, ia memilih Sekte Tang sebagai jalannya setelah mundur di Paviliun Dewa Laut. Dia menunjukkan kepada semua orang bagaimana menggunakan senjata rahasia Tang Sekte. Kali ini, senjata rahasianya adalah Golden Panther yang telah dipotong-potong. Golden Tiger bahkan tidak memiliki kesempatan untuk merangkak naik sebelum lebih banyak bom Golden Panther terbang ke arahnya. Di tengah serangkaian ledakan, harimau emas yang kuat terbunuh sementara para tetua Akademi Shrek tampak kaget. Itu bahkan tidak bisa mendekati Huo Yuhao, apalagi membuatnya melepaskan keterampilan jiwa. Kelemahan dari bis tipe jiwa metal selalu dalam hal serangan jarak jauh. Ini juga wajar mengingat mereka secara fisik tangguh. Kalau tidak, mereka akan menjadi makhluk jiwa paling luar biasa di sekitar jika mereka kuat dalam semua aspek. Huo Yuhao tahu kekuatan keterampilan Ice Explosion setelah pengalamannya di Great Stardew Forest. Dia hampir membunuh Dark Golden Terraclaw Bear menggunakan mayat Devil Tiger Cat 10.000 tahun. Sementara tubuh 1000 tahun jiwa binatang lebih rendah, perbedaannya tidak terlalu besar. Dia berbalik dengan tenang setelah membunuh 1000 tahun Golden Tiger.
Tangan kirinya menekan beruang yang sudah mati. Berlian The Ice Empress, Pincer menyala dengan cahaya. Beruang emas dengan cepat berubah menjadi bom es transenden yang bisa meledak kapan saja. Serangan Heikaitu berhenti. Botol susu kelas 4 muncul di telapak tangannya, dan dia menggunakannya untuk menyedot kekuatan jiwa. Faktanya, dia tidak menghabiskan banyak kekuatan jiwanya. Dia bisa membunuh singa emas sekarang jika dia mau, tapi Huo Yuhao tidak membiarkannya melakukan itu. Dia mengikuti deteksi spiritual Huo Yuhao untuk bertarung. Golden Lion merasa lega, tetapi linglung, dan tidak dapat menemukan Golden Tiger. Huo Yuhao mencoba memprovokasi dia dengan mengaitkan jarinya ke arahnya. Singa adalah raja binatang buas. Itu memiliki temperamen yang buruk, dan surai kuningnya, yang berkedip dengan cahaya metalik, mulai melonjak. Itu meraung dengan ganas dan meledak menuju Huo Yuhao. Kakinya mengeluarkan suara logam yang berdentang saat mereka menyentuh tanah. Ia membuka mulutnya untuk menunjukkan gigi besar yang tajam. Bahkan Douluo berjudul mungkin tidak dapat menangani gigitannya. Huo Yuhao sedikit terengah-engah setelah membunuh harimau. Dia mengungkapkan alat jiwa melawan singa emas yang datang ke arahnya. Itu adalah sinar kelumpuhan jiwa. Singa emas tidak bisa lepas dari sinar yang ditembakkannya di bawah pengaruh deteksi spiritualnya. Ketika seberkas cahaya melintas, serangan sinar kelumpuhan jiwa itu dinetralkan oleh halo seperti logam yang dirilis oleh Golden Lion. Namun, efek kelumpuhan masih terjadi. Tubuh singa bergetar sedikit, tetapi tidak runtuh seperti beruang ketika mencoba bertahan. Namun, kecepatannya langsung hancur. Mata Huo Yuhao menyipit, dan sinar dingin melintas di atasnya. Dia menghambur ke arah singa emas. Tampak sangat ganas. Ketika dia semakin dekat dengan singa, efek melumpuhkan mulai hilang. Singa itu membuka mulutnya dan berusaha menggigit Huo Yuhao saat dia menembak ke arahnya. Bulunya juga berduri dan berubah menjadi paku emas. Mereka menjadi senjata pertahanan. Itu melepaskan kemampuan penuhnya sebagai yang terkuat di antara makhluk-makhluk jiwa ini. Matanya bersinar dengan cahaya logam, dan setidaknya 10% surainya melonjak tajam. Huo Yuhao dengan cepat dipenuhi oleh sejumlah besar paku logam. Singa adalah satu-satunya di antara binatang buas ini yang benar-benar memiliki beberapa kemampuan ofensif jarak jauh. Namun, paku logam ini paling efektif pada jarak 5 meter. Huo Yuhao memutuskan untuk menghadapi paku logam ini secara langsung. Dia tidak menggunakan alat jiwa untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi justru armor Empress S, salah satu dari 2 keterampilan jiwa yang Ice Scorpion Emblem telah memberinya. Seiring kultivasinya meningkat, demikian juga kekuatan jiwanya berdering. Armor Ice Empress lebih kuat dari sebelumnya. Ding 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 ding, serangkaian suara ketukan terdengar dari tubuh Huo Yuhao. Paku logam memantul dari Ice Empress, armor dan tidak bisa menembusnya. Huo Yuhao juga menggunakan kesempatan ini untuk lebih dekat dengan singa. Golden Lion tidak melakukan apa-apa saat Ghost Shadow Conflex Track digunakan. Huo Yuhao menghindari gigitannya dan datang di sebelahnya. Golden Lion juga mengenali Dark Golden Terroclaws Huo Yuhao yang menakutkan. Surainya mulai berubah bentuk, dan seluruh kepalanya sekarang tampak seperti landak raksasa. Singa itu mencoba membenturkan kepalanya ke arah Huo Yuhao. Huo Yuhao secara alami berusaha mencegah hal itu terjadi. Dia menggerakkan tubuhnya kembali sedikit sebelum meningkatkan kecepatan Ghost Shadow Perplexing Track. Dia terus mengayunkan tangan kanannya ke kepala Golden Lion. Dia tidak peduli tentang kerusakan yang dapat ditimbulkan kepadanya oleh paku logam, karena dia memiliki armor Empress Ice, Pincer Ice Empress, tangan giok misterius dan Terroclaws Dark Golden bersamanya sekarang. Singa mengangkat tubuhnya di tengah-tengah krisis ini dan memukul cakarnya yang besar ke arah Huo Yuhao. Pada saat yang sama, serangkaian suara dentang bergema dari tubuhnya saat 2 bilah logam keluar dari pundaknya. Salah satu bilah menghantam tangan kanan Huo Yuhao. Keuntungan terbesar dari deteksi spiritual adalah kemampuannya untuk mengantisipasi situasi. Huo Yuhao jelas siap untuk saat ini.
Dark Golden Terror Claw-nya berselisih dengan bilah logam yang melesat keluar dari bahu singa, dan dia tidak dirugikan dalam hal kekuatan. Dia hanya mengayunkan bagian atas tubuhnya sedikit, dan tubuh singa emas juga berhenti bergerak. Ini adalah kekuatan pincer permaisuri es dan tangan giok misterius. Bilah logam dari bahu singa tidak bisa menekan Huo Yuhao dalam hal kekuatan. Huo Yuhao sudah menghindari singa saat sosoknya melintas. Dark Golden Terror Claw-nya menebas bilah logam, tangan kirinya tanpa sadar meraih kaki depan kiri singa karena dampak besar dari gerakan tebasannya. Gelombang dingin langsung memasuki tubuh singa. Singa itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil sementara kaki depan kirinya membeku, dan tidak ada sensasi lagi di sana. Huo Yuhao memanfaatkan momentum tebasannya untuk membalikkan tubuhnya sebelum menggeser tubuhnya ke bawah perut singa. Tangan kirinya melintas dengan sinar biru sebelum ledakan terdengar. Singa menjerit kesakitan sebelum tubuhnya yang besar terbalik. Apa pentingnya keterampilan Ice Explosion? Itu bisa meledakkan semua es di area yang bisa digunakan Huo Yuhao untuk merasakan spiritualnya. Tidak masalah apakah itu mayat atau bukan. Skill Ice Explosion bisa mengubah semua materi menjadi energinya setelah bersentuhan dengan mereka dan menjadikannya sumber kekuatan ledakan. Huo Yuhao sebelumnya menggunakan keterampilan jiwa Ice Explosion untuk meledakkan mayat jiwa, pada gilirannya mengubah kekuatan jiwa menjadi kekuatan ledakan murni. Tapi sekarang, Huo Yuhao mengambil keuntungan dari fokus singa pada Dark Golden Terror Claw-nya untuk mengaktifkan keterampilan jiwa Ice Explosion-nya di bagian depan kirinya. Benteng-benteng yang paling kokoh sering ditumbangkan dari dalam, ketika kekuatan jiwa di cakar kiri singa berubah menjadi energi ledakan, inilah yang terjadi. Keterampilan jiwa Ice Explosion menunjukkan kekuatannya sekali lagi, meniup cakar kiri singa menjadi serpihan. Ledakan yang menakutkan juga membuat setengah bagian tubuh singa terluka. Bagaimana mungkin Huo Yuhao melewatkan serangan menguntungkan seperti itu? Dia menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track untuk secara akurat muncul di tempat singa itu paling lemah. Kekuatan hisap yang kuat dilepaskan ke arah singa dari Huo Yuhao. Meskipun itu tidak menyeret singa kepadanya, itu meningkatkan kecepatannya ke arah singa. Dengan tidak adanya pertahanan untuk menghalangi jalannya, cakar kanannya menusuk ke singa, menyebabkan tangisannya yang menyedihkan dan menyedihkan langsung berhenti ketika mati. Saat ini, keempat binatang jiwa berjenis logam telah terbunuh. Yang tersisa hanyalah 4 cincin jiwa ungu, yang melayang diam-diam di udara. Huo Yuhao menekankan tangan kirinya ke tubuh singa emas, membuat bom lain dengan keterampilan jiwa Ice Explosion. Dia kemudian berlari menuju pusat arena bersama Hekaitu. Jika dia termasuk Spectre Wolf yang dia bunuh sebelumnya, Huo Yuhao sekarang memiliki 3 bom es yang bisa dia gunakan. Gong Changlong menyesal berbicara untuk mereka berdua sebelumnya, mereka telah membunuh 6 dari hewan jiwanya yang berumur ribuan tahun. Sangat sulit untuk menangkap mereka, terutama 4 binatang jiwa berjenis logam yang telah datang pada akhirnya. Mereka membawanya setahun penuh untuk berlatih, namun semuanya sia-sia saat Huo Yuhao membantai mereka. Huo Yuhao tidak seperti tuan jiwa tipe kontrol normal. Bahkan membandingkannya dengan master jiwa tipe agility tidak cukup tepat. Sejujurnya, dia lebih merupakan jala antara tipe master serangan dan tipe agility. Dari awal hingga akhir, Huo Yuhao telah membunuh semua 6 binatang buas selama ujian. Hekaitu hanya perlu membantu sekali, yaitu mencegah macan dan singa bertemu. Tampilan Huo Yuhao yang sangat mengesankan sudah jauh melampaui harapan para tetua. Huo Yuhao tidak merasa puas diri. Dia telah memberikan semua miliknya, dan telah menggunakan setiap keuntungan yang tersedia baginya. Dia mungkin telah menghabiskan banyak kekuatan jiwanya ketika dia menggunakan Dark Golden Terror Claws untuk membunuh Golden Panther, tapi itu untuk memastikan bahwa dia tidak memberikan peluang apapun kepada Panther. Jika keempat makhluk berjenis logam ini bekerja sama, itu akan menjadi masalah besar bagi Huo Yuhao dan Hekaitu. Huo Yuhao sangat peduli dengan Golden Panther, karena itu adalah binatang jiwa paling licik dari 4.
Itu tidak membuat Huo Yuhao tergesa-gesa segera, meskipun memiliki keunggulan mutlak dalam hal kecepatan. Sebaliknya, ia telah menunggu kesempatan untuk berkelompok dengan binatang buas lainnya. Itu pada dasarnya jenderal dari 4 binatang jiwa. Setelah mendapatkan Darl Golden Terror Claws, serangan Huo Yuhao mungkin melonjak. Tapi dia masih dibiarkan dengan kelemahan mencolok, dia lemah terhadap serangan jarak jauh dan lawan kilat. Karena binatang berjenis panter sangat cepat, Golden Panther bisa menyeret Hekaitu jika menggunakan taktik tabrak lari, dan dengan demikian memaksa Huo Yuhao untuk bertempur melawan singa dan harimau bersama-sama. Sementara Huo Yuhao yakin bahwa dia bisa menghadapi dua makhluk jiwa ini pada saat yang sama, itu akan jauh lebih memakan, baik secara mental dan fisik. Itulah sebabnya dia memilih pendekatan yang lebih sederhana, membunuh Golden Panther dengan Dark Golden Terror Claw-nya dengan cepat, meskipun dengan mengorbankan kekuatan jiwanya. Dia kemudian menggunakan mayat macan kumbang untuk menyerang harimau. Meskipun metode sederhana ini memang berurusan dengan mereka, tampaknya tidak efektif untuk kekuatan jiwanya. Namun, Huo Yuhao mungkin telah menghabiskan lebih banyak kekuatan jiwa jika dia tersedot ke dalam pertarungan dengan binatang buas. The Ice Jade Scorpion Left Arm Bone dan Dark Golden Terror Claw Right Palm Bone telah menunjukkan nilai mereka dalam pertempuran ini. Kemampuan bertarung Huo Yuhao benar-benar baru bagi para dekan dan Fan Yu. Dia lebih ofensif daripada tipe penyerang 4 cincin Soul Ancestor sebagai Soul Elder tipe kontrol 3 cincin. Para tetua tidak merasakan apapun selain kaget dan kagum setelah menyaksikannya membunuh 6 binatang buas. Tentu saja, ada pengecualian untuk perasaan terpesona itu. Gong Changlong saat ini merasa sangat muram, karena dia adalah orang yang bertanggung jawab atas arena duel bis. Hatinya sakit ketika dia memikirkan fakta bahwa 6.000 tahun jiwa buas telah disia-siakan begitu saja. Jumlah sumber daya manusia dan material yang dibutuhkan untuk menangkap dan melatih 6 lainnya sama seperti mereka akan sangat tinggi. Kirim 8.000 tahun jiwa binatang mahir dalam serangan jarak jauh, dan 3.000 tahun jiwa binatang mahir pertempuran jarak dekat. Saya tidak percaya bahwa anak-anak ini akan dapat menangani semuanya. Meningkatkan kecepatan tes membuat hati Gong Changlong sakit, tetapi itu berarti bahwa itu akan berakhir lebih cepat. Namun, ini tidak terlalu mengejutkan. Bagaimanapun, Huo Yuhao telah menunjukkan kemampuan yang jauh melampaui harapan awal mereka. Huo Yuhao tampak sedikit aneh sekarang. Dia memiliki 2 cerutu di mulutnya, 1 tebal, dan 1 tipis. Mereka, masing-masing, cerutu tebal merangsang roh, dan cerutu tipis memperkuat jiwa. Dia meraih botol susu di tangannya, seperti Hekaitu. Keduanya bersandar saat mereka berdiri di sana. Mereka tiba-tiba tersentak, dan Huo Yuhao berseru, "Begitu banyak." Hekaitu juga terpana. Mereka berusaha membunuh kita. 12 binatang buas melenggang masuk dari arah yang berbeda. Ada 4 binatang besar di depan, dan 8 lainnya mengikuti di belakang. Mereka beringsut lebih dekat dan lebih dekat dengan mereka di tengah arena. Tekanan besar yang keluar dari mereka membuat Huo Yuhao dan Hekaitu sangat ketakutan. Huo Yuhao tampak sangat santai saat dia berurusan dengan 4 binatang buas sebelumnya, tapi itu sudah memberikan segalanya. Tetapi sekarang, jumlah mereka telah 3 kali lipat, dan dari kelihatannya, beberapa dari mereka adalah penyerang jarak jauh. 12.000 tahun jiwa buas. Jika Wang Dong dan Xiao Xiao ada di sini, maka Huo Yuhao menganggap mereka mungkin memiliki kesempatan bertarung. Tetapi bisakah mereka benar-benar menang dalam situasi ini sekarang? Junior, apa yang harus kita lakukan? Hekaitu melihat belasan ribu tahun jiwa buas yang mengelilingi mereka dan merasa mati rasa. Ini jelas melampaui apa yang bisa mereka tangani. Alis Fan Yu berkerut, mengapa Penatua Gong tidak mengikuti rencana itu? Ini terlalu banyak. Mereka pasti sudah menghabiskan cukup banyak energi mereka. Petik 2. Xian Liner berkata, jangan khawatir. Tekanan akan membuat mereka baik.
Kita juga dapat mengetahui batasan mereka dari ini dan merencanakan pelatihan mereka di masa depan. Kami siap menyelamatkan keduanya jika terjadi sesuatu. Petik 2. Huo Yuhao menutup matanya sedikit dan merasakan dengan kekuatan spiritual aktifnya. Dia tidak meminta bantuan dari Skydream Ichewom, Ice Empress atau Electrolux, bahkan dalam situasi berbahaya seperti itu. Keyakinannya perlahan-lahan tumbuh seiring bertambahnya usia dan kekuatannya, dan dia tahu bagaimana mengubah tekanan menjadi motivasi. Strategi benteng senior, jiwa alat. Saya akan mencoba dan mengendalikan binatang jiwa, dan Anda akan menindaklanjuti di bawah bimbingan deteksi spiritual saya untuk menyerang mereka. Kami akan mencoba yang terbaik dan melihat apa yang terjadi. Baik, dia Kaito juga tidak banyak bicara. Keyakinannya pada Huo Yuhao telah tumbuh sangat besar setelah pertempuran sebelumnya. Banyak pipa logam mulai muncul di tubuhnya saat mereka membuat suara dentang. Heika itu berbalik dengan semua senjata di tubuhnya, mempertahankan cengkeraman yang kuat di lantai dengan kaki terbuka. Menampilkan kemampuannya untuk melakukan serangan multi-arah. Huo Yuhao memperhatikan bahwa itu adalah strategi benteng alat jiwa yang sama, tetapi sebagian dari benteng alat jiwa Heika itu sudah dimodifikasi. Sepertinya dia telah membuat banyak kemajuan setelah turnamen duel master jiwa benua tingkat lanjut. Selusin binatang buas masih mengintai lebih dekat. Keempat di depan adalah spesies yang sama, Devil Rhino tanduk tunggal. Jiwa binatang yang sangat kuat, seluruhnya berlapis baja. Itu dikabarkan memiliki ram yang kuat dan pertahanan yang kokoh, sementara klaksonnya bisa melepaskan ceiling light. Setelah mengunci lawan, itu akan menabrak mereka sampai mereka mati. Di arena, 4 Devil Rhino tanduk tunggal dengan lebih dari 3000 tahun bercocok tanam dengan cahaya biru terang yang halus. Mata mereka berubah menjadi merah darah, dan mereka maju lebih cepat sekarang, siap untuk menyerang kapan saja. 8 binatang penyerang jarak jauh di belakang mereka juga mulai berkedip dengan warna berbeda, siap menyerang pada saat itu juga. Jika bukan karena ukuran kecil arena duel bis dan mereka tidak memiliki cukup ruang, Huo Yuhao dan Heika itu sudah akan menghadapi rentetan serangan. Heika itu sepenuhnya mempersiapkan benteng alat jiwanya, dan Huo Yuhao tetap diam. Dia meludahkan kedua cerutu, menaruh botol susunya, dan berdiri di sana dengan tangan diletakkan di samping pinggangnya. Mata rohnya perlahan mulai menutup. Perasaan aneh mulai menyebar dari Huo Yuhao. Awak pekerja bis dueling area, para dekan dan Fan Yu semua bisa merasakannya berasal dari Huo Yuhao, tetapi tidak bisa mengidentifikasi apa itu. Huo Yuhao tampaknya menjadi tidak berwujud dalam sekejap. Namun, di tengah ilusi itu, bahkan ia merasa terpesona. Perasaan itu tak terlukiskan, seperti dia telah berubah menjadi kekuatan tak terlihat yang menutupi seluruh arena. Dia merasa seperti bukan dirinya lagi. Pada saat ini, cahaya keemasan aneh menyala di dahi Huo Yuhao, tampak seperti sinar cahaya pertama saat fajar. Semua orang menyipitkan mata tanpa disadari, meskipun itu tidak membutakan mata mereka. Untuk sesaat, semua orang tampak terdiam. Itu adalah mata emas, penuh dengan cahaya takdir yang cerah. Mata aneh itu menunjukkan keagungan surga dan bumi. Bahkan udara berdengung saat cahaya dari mata bersinar. Bibir Huo Yuhao bergerak sedikit. Hanya Heika itu yang berhasil mendengar apa yang dia katakan. Dia memanggil, takdir, penghakiman. Lapisan cahaya aneh menyebar, dengan tubuh Huo Yuhao di tengah. Cahaya itu tampaknya tidak terlalu kuat, tetapi itu tidak dapat benar-benar dijelaskan, karena setiap jiwa dan tuan jiwa melihat warna cahaya ini secara berbeda. Udara sedikit berubah saat cahaya melintas. Rasanya seperti pintu besar takdir telah dibuka di belakang semua orang. Untungnya, itu tidak mencakup area yang luas. Itu hanya menelan area di mana 12 jiwa binatang itu berada. Jika perasaan ini hanya membuat Xian Liner dan Qian Duoduo dalam keadaan kesurupan, saat berikutnya mengungkapkan efek sebenarnya dari transformasi di depan mata mereka. Transformasi pertama terjadi pada Heika itu, yang paling dekat dengan Huo Yuhao.
Dia dilapisi dengan lapisan emas redup. Lapisan emas redup itu langsung terkelupas dari tubuhnya dan membentuk proyeksi cahaya emas yang aneh di belakangnya. Proyeksi ini terlihat identik dengannya, dan hanya kekurangan alat jiwanya, jika tidak, duplikat yang sempurna. Sebuah cincin cahaya keemasan melintas dari pundaknya, memberikan perasaan tenang dan damai. Transformasi itu tidak terjadi begitu saja pada Heka itu. Kedua belas binatang buas yang ditelan cahaya juga mengalami transformasi. Namun, transformasi mereka berbeda dari Heka itu. Setiap jiwa binatang mulai bergetar tak terkendali. Setelah itu, lapisan putih pucat muncul di kepala mereka sebelum mengelupas langsung. Namun, bentuk yang mereka ambil setelah mereka mengelupas tidak tampak seimbang dengan proyeksi Heka itu. Proyeksi ini berbentuk tengkorak binatang buas, mengambang di atas kepala mereka. Yang lebih menakutkan, rongga mata tengkorak itu memerah-merah. Apa ini? Mata ketiga. Jangan bilang. Petik 2. Xian Liner, Qian Duo, dan Fan Yu berkata serempak, kebangkitan kedua jiwa tubuh. Mereka tidak bisa memikirkan kemungkinan lain kecuali ini. Mata mereka terbuka lebar ketika mereka menyaksikan perubahan yang terus dialami oleh binatang buas. Mata takdir Huo Yuhao diam-diam menutup sendiri. Tubuhnya bergetar sedikit, dan dia tampak sedikit pusing. Kelelahan mentalnya sekarang intens. Laut keduanya sangat tidak nyaman, tersedot kering oleh apa yang baru saja dia lakukan. Namun, dia akhirnya menunjukkan kekuatan Eye of Destiny. Dia juga ingin melihat penilaian seperti apa yang cahaya takdir bisa lepaskan melalui mata. Mata roh Huo Yuhao terbuka pada saat yang sama ia menutup mata nasibnya. Emas redup itu tetap ada, tetapi dia jauh lebih lelah. Jiwa binatang tertunda di muka mereka, dan mereka semua bisa merasakan hawa dingin naik dari lubuk hati mereka. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka jelas menyadari perubahan itu. Tapi dari mana transformasi ini berasal? Mereka tidak tahu. Huo Yuhao secara alami tidak akan menjelaskannya kepada mereka. Jiwa binatang juga bisa merasakan perubahan, tetapi mereka terkejut bahwa tubuh mereka sepertinya tidak berubah. Semuanya masih tampak sama seperti sebelumnya bagi mereka. Beberapa binatang jiwa sangat marah karena takut dia telah menimpanya. Keempat single horn devil rhinos meraung bersama dan mulai menyerang Huo Yuhao dan Heka itu. Lampu siling pada tanduk mereka juga melesat menuju Huo Yuhao. Cincin jiwa ketiga Huo Yuhao tiba-tiba menyala pada titik ini. Setelah dia berhasil mendapatkan cincin jiwa ketiga roh mata, itu adalah pertama kalinya dia menggunakannya. Apa keterampilan jiwanya yang ketiga? Mata Huo Yuhao memutih pada saat ini, dan cincin cahaya putih menyebar dari tubuhnya. Tidak diragukan lagi, itu adalah keterampilan tipe domain. Kedua belas binatang buas itu dilalap sinar. Adegan aneh terjadi ketika cahaya putih menelan jiwa binatang. Masing-masing dari mereka memutih, dan aura mereka yang kuat dari sebelumnya mulai menjadi semakin lemah. 4 devil rhinos tanduk tunggal yang maju ke depan melambat, dan tubuh mereka bahkan mulai bergetar. Jiwa binatang yang mahir dalam serangan jarak jauh juga menunda serangan mereka pada saat ini. Senior He, gunakan alat jiwa Anda sebagai penghalang pertahanan dan serang binatang buas di belakang. Serahkan Devil Rhinos single horn padaku. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, Huo Yuhao menundukkan kepalanya dengan paksa. Seolah-olah dia berusaha melepaskan kelelahannya. Tubuhnya kemudian ditembakkan seperti anak panah. Seluruh pertempuran meletus pada saat ini. Meskipun binatang buas yang mahir dalam serangan jarak jauh telah dipengaruhi oleh cahaya putih Huo Yuhao, mereka masih berhasil melepaskan serangan jarak jauh mereka pada kesempatan pertama. Huo Yuhao masih bisa mengelak, tapi Heka itu sedang berjuang. Ini juga mengapa Huo Yuhao memintanya untuk menggunakan alat jiwa untuk membentuk penghalang defensif untuk dirinya sendiri. 8 keterampilan jiwa jarak jauh dilepaskan. Beberapa dari mereka menutupi suatu area, sementara beberapa dari mereka tetap pada target tertentu.
Tujuan mereka adalah untuk menyerang Huo Yuhao dan Heikaitu. Namun, sesuatu yang aneh terjadi pada saat ini. Heikaitu memasang serangannya saat dia menggunakan pertahanannya. Dia memilih binatang jiwa yang paling dekat dengannya. Namun, dia cemas saat ini. Serangan terkonsentrasi dari 8 jiwa binatang tidak bisa dilawan oleh penghalang alat jiwa kelas 4. Selanjutnya, deteksi spiritual telah menghilang. Dia hanya bisa sepenuhnya mempercayai Huo Yuhao sekarang. Fan Yu sudah memegang barel logam emas gelap di tangannya di atas panggung. Dia mengunci Heikaitu dan akan menembak. Meskipun penghalang alat jiwa kelas 4 tidak bisa menahan serangan binatang buas, itu masih bisa bertahan untuk beberapa waktu. Itu sebabnya Fan Yu tidak bergegas membantunya. Dia sedang menunggu Heikaitu menjadi benar-benar tak berdaya. Bagaimanapun, tes ini adalah untuk menantang batas mereka. Namun, dia tidak mengerti mengapa Huo Yuhao dan Heikaitu tidak mencari titik pelarian meskipun mereka berada dalam situasi kritis. Mereka bahkan tidak melakukan diversifikasi serangan mereka, yang mungkin terbukti cacat fatal mereka. Mungkinkah mereka masih bertahan melawan 12 jiwa binatang? Namun, Fan Yu membuka matanya lebar-lebar pada saat ini. Cahaya yang hendak menembak keluar dari laras emas gelap juga redup seketika. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Apa yang baru saja dia lihat? Qian Duoduo dan Xian Liner juga membuka lebar mata mereka. Mereka berdua ragu. Jika mereka bisa menerima kinerja mengesankan Huo Yuhao sebelumnya, apapun yang terjadi sekarang berada di luar apa yang bisa mereka pahami. 3 dari 8 binatang buas yang menggunakan serangan jarak jauh menggunakan serangan tipe domain. Keterampilan jiwa tipe domain sangat melelahkan. Phoenix Meteor Shower milik Ma Xiaota menjadi contoh yang baik. Tentu saja, serangan tipe domain tidak sepenuhnya sempurna, tetapi kelemahan mereka hampir dapat diabaikan, biasanya bahwa pengguna tidak dapat sepenuhnya mengendalikan mereka, sementara sebagian besar serangan jarak jauh yang ditargetkan terkunci pada musuh sebelum skill jiwa dilepaskan ke arah mereka. Ini adalah modus operandi sebagian besar penguasa jiwa dan makhluk buas. Namun, adegan yang sulit dipercaya terjadi di dalam daerah duel jiwa bis. Ada 8 binatang jiwa penyerang jarak jauh. Apa yang terjadi dengan serangan mereka? Serangan mereka tidak mengenai apapun. Tidak satu pun dari serangan mereka yang berhasil mengenai Heikaitu atau Huo Yuhao. Bahkan Heikaitu tidak bisa mempercayainya. Dia bahkan tidak harus menggunakan penghalang alat jiwanya. Sementara itu, serangan dari benteng alat jiwanya berhasil dengan mudah merobek salah satu tubuh makhluk jiwa. Bagaimana Huo Yuhao berhasil menghindari semua serangan binatang buas? Pertempuran terus berlangsung karena semua orang terkejut. Bahkan perubahan yang lebih aneh terus terjadi. Tubuh melompat Huo Yuhao telah mencapai Devil Rhino tanduk tunggal ketika binatang buas lainnya menyerang. Dia melompat tinggi, dan melepaskan Dark Golden Terror Claws-nya. Dia menargetkan mereka di kepala Devil Rhino Single Horn. Devil Rhino Single Horn terlalu defensif. Selain itu, Huo Yuhao bisa mengatakan bahwa iblis tanduk tunggal bukan binatang jiwa ribuan tahun. Dalam keadaan seperti itu, benteng alat jiwa Heikaitu mungkin bisa mengalahkan satu Devil Rhino bertanduk tunggal. Namun, bebannya akan sangat besar. Bagaimana dengan sisa binatang buas? Karena itulah Huo Yuhao memutuskan untuk bergerak sendiri.